Semangat belajar untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Anak didik kami yang kelas 11 IS, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami sekalian, topik kita kali ini masih seputar tentang peristiwa penting di Eropa. Peristiwa penting yang terjadi di Eropa atau peristiwa penting yang terjadi di Asia dan dunia gitulah ya. Jadi kali ini kita membahas tentang revolusi di Cina. Apa sih yang menjadi proses atau penyebab terjadinya revolusi di Cina? Kita saksikan bersama. Oke. Revolusi Cina ini terjadi pada kurun waktu 1911. Dilatar belakangi oleh karena adanya penyelewengan dan kelemahan dinasti Manchu yang dianggap tidak mampu dalam membawa kejayaan Cina, serta pemerintahan asing, yang artinya di sini bukan penduduk Cina yang memerintah secara feodal gitu ya. Jadi latar belakang peristiwa revolusi Cina ini oleh karena penyelewengan dan kelemahan pada masa pemerintahan dinasti Manchu gitu ya, dan menetapkan pemerintahan secara feodal dan tidak membawa kesejahteraan terhadap penduduk negara di Cina. Kemudian adanya kekacauan akibat peperangan yang menyebabkan Cina terjebak dalam berbagai perjanjian-perjanjian yang merugikan terhadap kedaulatan si negara Cina gitu ya. Kita lihatlah dulu apa yang menjadi faktor penyebab revolusi nasional Cina 1911 ini. Yang pertama adalah timbullah yang namanya angkatan baru yang memiliki paham yang bersifat modern. Kenapa disebut bersifat modern? Mereka sudah mengecap atau sudah merasakan yang namanya pendidikan yang baru yang dibawakan oleh bangsa barat. Jadi, oleh karena munculnya kaum cendekiawan, mereka memiliki keinginan untuk mencita-citakan Cina untuk menjadi sebuah negara maju, yaitu adalah sebuah negara modern dan jaya gitu ya. Kemudian pemerintah Manchu waktu itu dianggap sebagai pemerintah asing yang kolot dan tidak memikirkan keperluan rakyat. Yang artinya di sini pemerintah Manchu tidak memihak terhadap penduduk Cina, akan tetapi lebih kepada mementingkan diri sendiri. Dan kejadian ini dituntut juga peristiwa yang disebut dengan istilah Wuchong Day. Peristiwa Wuchong Day ini berlangsung pada tanggal 9 Oktober 1911, di mana tempat dijadikannya sebagai penyembunyian mesiu untuk diledakkan, yaitu adalah rumah gitu ya. Yang mana peristiwa Wuchong Day ini terjadi keinginan masyarakat untuk merdeka, tidak mau diperintah oleh dinasti Manchu lagi gitu ya. Dan mereka keesokan harinya setelah peristiwa Wuchong Day, peristiwa peledakan mesiu tadi, keesokan harinya tepatnya 10 Oktober 1911 mereka mengumumkan kemerdekaan mereka sendiri dengan disebut dengan istilah Republik Cina gitu ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan kenapa terjadi revolusi Cina, yaitu adalah ketidakterimaan, ketidakpuasan dengan pemerintah asing. Pemerintah asing yang dimaksud itu adalah dinasti Manchu. Dinasti Manchu ini tidak memberikan dampak yang baik terhadap rakyat Cina,
sehingga mereka menuntut yang namanya penggulingan dari dinasti Manchu. Mereka ingin berdiri sendiri, dan ini puncak peristiwanya itu dilakukan yaitu adalah dengan cara peledakan mesiu yang disebut atau yang diperingati sebagai peristiwa Yucheng Day pada tanggal 9 Oktober 1911 dan dilanjutkan keesokan harinya upaya untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan yaitu Republik Cina pada tanggal 10 Oktober 1911 gitu ya. Jadi waktu itu kekuasaan Manchu berakhir tepatnya 1 tahun kemudian, yaitu 12 Februari 1912. Ini ditandai dengan dilaksanakannya perundingan tak berdarah, yang artinya adalah perundingan secara damai, tidak ada yang namanya korban jiwa atau korban fisik. Dan ini diprakarsai oleh si Dr. Sun Yat-sen, yang mana keputusan akhir kepala pemerintahan dialihkan dari Kaisar Puyi diberikan kepada Jenderal Yuan Shikai gitu ya. Bisa kita lihat sebagai tokoh pemprakarsanya itu adalah Dr. Sun Yat-sen. Kemudian nasionalisme ini dirintis oleh si Dr. Sun Yat-sen ini melalui partai yang telah didirikan yang disebut dengan istilah Kuomintang, yang mana Kuomintang ini melalui partai ini mereka bercita-citakan atau menginginkan kebebasan bangsa Cina dari siapa? Dari cengkraman atau dari perbudakan feodalisme yang dilakukan oleh si dinasti Manchu. Jadi melalui revolusi Cina tadi terbentuklah yang namanya negara Republik Cina atau disebut dengan istilah Republik Nasionalis Cina yang demokratis gitu ya. Kemudian selanjutnya si Dr. Sun Yat-sen ini saat di Brussels, Belgia mencetuskan ada 3 ajaran dasar, yaitu adalah istilah San Minchu, yaitu disebut dengan istilah 3 asas rakyat. Apa yang menjadi 3 asas dasar oleh si Dr. Sun Yat-sen ini? Yaitu adalah Minsen, yaitu adalah nasionalisme, yaitu keinginan untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara Cina sebagai suatu kesatuan, bersatu, tidak berpecah, dan tidak mau diperintah oleh si dinasti Manchu gitu ya. Karena mereka menganggap pemerintahan si dinasti Manchu memijak atau bahkan merendahkan kedudukan mereka gitu ya. Kemudian ada Minchu, yaitu adalah demokrasi, yang mana demokrasi ini adalah tujuannya untuk memiliki sebuah landasan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang artinya adalah bahwasannya pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu ya. Jadi struktur pemerintahan itu harus menyejahterakan masyarakat gitu ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga yaitu adalah Minseng atau disebut dengan istilah sosialisme. Rasa sosialisme ini merupakan penghidupan atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat Cina, yang artinya di sini adalah tujuannya untuk membawa bangsa Cina merdeka dengan suatu pemerintahan pusat yang demokratis dalam kehidupan yang layak, sejajar dengan bangsa lain di dunia. Tidak ada yang namanya diskriminasi, atau disebut dengan istilah bahwasannya hidup itu setara. Tidak ada perbedaan mau ras,
mau golongan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Di sini dituntut adalah kebebasan setiap manusia yang mana diakui sebagai suatu manusia yang sama kedudukannya di seluruh dunia. Gitu ya. Demikianlah anak didik kami yang kelas 11 IS. Intinya adalah bahwasannya latar belakang terjadinya revolusi Cina ini adalah karena ketidakterimaan karena sistem pemerintahan yang terlalu feodal yang diterapkan oleh si dinasti Manchu sebagai orang pendatang di Cina. Mereka menginginkan suatu kemerdekaan penuh tanpa dipimpin oleh orang asing, dan mereka ingin mendapatkan kehidupan yang selayaknya sama dengan seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia, yang mana puncak peristiwa ini ditandai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Nasional Cina pada tanggal 10 Oktober 1911, yang mana sebelumnya 1 hari sebelum diproklamasikan kemerdekaan terjadi yang namanya peledakan Mesiu atau disebut dengan peristiwa Wuchangde, dan tokoh pemrakarsanya itu adalah Dr. Sun Yat-sen. Kemudian Dr. Sun Yat-sen memiliki 3 asas dasar untuk mewujudkan kerakyatan di Cina itu menjadi negara yang memiliki kebebasan dan negara yang benar-benar memiliki keyakinan penuh akan namanya kemerdekaan, yang mana dasarnya itu ada nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Anak didik kami yang kelas 11 IS, untuk menambah perbendaharaan keilmuan tambahan referensi anak didik kami sekalian, boleh ditonton video yang lain, tontonan di televisi, dan juga buku-buku yang terkait dengan materi untuk menambah perbendaharaan kalian. Demikian anak didik kami yang kelas 11 IS, dengan mempelajari peristiwa penting di Asia, di Eropa, atau bahkan dengan istilah kata peristiwa penting di dunia ini, anak didik kami sekalian semakin mengerti dan semakin memahami betapa pentingnya kita mempelajari sejarah. Dengan mempelajari sejarah, kita tahu bagaimana kelemahan dan kekurangan di masa lalu yang bisa kita jadikan sebagai pengalaman kita untuk membentuk kepribadian, untuk mempelajari sejarah di masa yang akan datang. Untuk itu anak didik kami kelas 11 IS, tetaplah belajar dengan semangat. Jangan lupa untuk selalu rajin membaca, karena membaca itu adalah bagian dari jendela dunia, yang artinya semakin kita membaca banyak, maka wawasan kita akan semakin luas terhubung ke seluruh dunia. Demikian anak didik kami sekalian, semoga kalian dalam keadaan tetap sehat dan selalu dalam keadaan semangat belajar. Semangat belajar untuk kita semua, dan sampai bertemu kembali. Demikian dan terima kasih.